Kak. Selamat sore Mbak Rifka, maaf ini Iya, iya, terlambat join. enggak kok. Eh, Mm. belum pas jam 4. Ah, oke. Eh, sebelumnya Rifka, perkenalkan Mbak dulu ya. Tadi belum sempat pembukaan juga karena belum ada teman-teman yang masuk. Nah, sekarang baru Oke. mulai pada masuk nih. Tuh, jadi sore ini kembali lagi kita ketemu di segmen kabar PPI. Setelah kemarin ada dengan teman dari PPI Azerbaijan, sekarang kita akan ngobrol dengan Mbak Lisa dari PPI Austria, ya Mbak. Ya. Sebelumnya Rifka bacakan dulu sedikit info tentang Mbak ya. Nama pembicara kita sore ini Lisa Esti Puji Hartanti. Sekarang Mbak Lisa sedang menempuh S3 ya Mbak, Mm. doktoral di University of Vienna, Vienna, di Wina, jurusan ilmu komunikasi, dan sekarang menjadi pengurus PPI Austria. Selain itu, selain aktif di PPI, Mbak Lisa juga sebagai anggota jaringan pegiat literasi digital, tim relawan nasional di bidang komunikasi gugus tugas COVID-19, pengurus di Komisi Kepemudaan KWI, pendamping kegiatan YCS Indonesia, dan juga dosen ya Mbak, dosen ilmu Ya. komunikasi di Universitas Atmajaya Jakarta. Kayak gitu Yap. mungkin perkenalan yang Rifka sampaikan. Nah, langsung saja mungkin Mbak karena ini waktunya agak terbatas ya di G Live. Karena kita membicarakan tentang perkuliahan di Austria, mungkin Rifka ingin tanya dulu nih cerita awal mula kenapa Mbak Lisa ini bisa sampai ke Austria, bisa kuliah di Austria. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Rifka. Pada dasarnya saya tahu tadi gitu ya kalau misalnya segmen dari kabar kampus kan S2 gitu ya, dan kebetulan saya di sini S3. Tapi saya akan memaparkan pengalaman saya S3, cuma saya akan membuat secara general supaya teman-teman yang mau kuliah S2 pun itu sangat dimungkinkan sekali. Hmm. Jadi sebelumnya Austria ini mungkin bukan salah satu negara populer yang ada di Indonesia. Karena kebanyakan teman-teman Indonesia kalau misalnya kuliah di Eropa itu rata-rata ke Eropa Barat seperti di Belanda, seperti di Jerman gitu ya. Kemudian ketika mendengar Austria, apa bedanya sama Australia gitu ya? Padahal sangat berbeda sekali. Jauh Kalau lah. Australia jauh sekali, Australia ada di bawah Indonesia, Austria ada di Eropa Tengah Lupa. gitu ya. Biarpun namanya mirip gitu ya. Dan Austria ini masyarakatnya berbahasa Jerman gitu ya. Dulu sempat berapa ya istilahnya bukan bersatu ya, tapi kayak semacam kerajaan besar waktu itu kerajaan berwarga negara Jerman kemudian akhirnya memisahkan diri. Tetapi pada dasarnya karakteristik orangnya sama. Nah, awal mulanya ketika saya mau kuliah di sini adalah yang pasti saya mencari kesempatan karena saya sebagai dosen, maka saya harus kuliah S3, maka saya mencari kesempatan waktu itu di website Dikti pada saat itu. Dan Indonesia ternyata melakukan hubungan kerjasama bilateral antara Austria dan Indonesia. Salah satu hubungan bilateralnya adalah membuka kesempatan beasiswa. Kemudian akhirnya ketika saya membaca persyaratannya, kemudian niatnya dikumpulkan. Nah, itu yang paling penting, niatnya dikumpulkan karena syaratnya pasti bermacam-macam. Akhirnya saya kumpulkan, misalnya membuat surat motivation letter, dan yang paling penting kalau S3 harus mencari profesor. Maka ketika saya niat mendaftar beasiswa, sembari saya jalan mendaftar beasiswa, sembari juga saya mencari profesor. Maka saya membuat proposal penelitian, kemudian melihat universitas yang ada di Austria. Terus terang saya mencari universitas yang masih nomor satu di Austria, yaitu di tempat saya sekarang berada, University of Vienna. Kalau secara dunia dia di nomor 150-an, tapi kalau di Austria dia nomor satu. Kemudian saya cari list nama profesornya sesuai dengan topik saya tentang sosial media literasi. Kemudian saya mencoba mengontak, tidak gampang gitu ya. Profesor yang pertama tidak merespon, Oh itu langsung kemudian sendiri akhirnya Mbak, kontak profesornya tuh langsung. ngontak sendiri. Ya, Oh. kontak sendiri. Dan tiap universitas beda-beda. Jadi Hmm. kalau kita harus lihat, jadi ketika melihat portal informasi di universitas yang bersangkutan, kita harus lihat pola admisi dari universitas tersebut. Hmm. Kalau misalnya
di daerah Denmark, Swedia, biasanya mereka harus lewat satu pintu admisinya. Hmm. Tapi kalau misalnya seperti negara berbahasa Jerman, Jerman sendiri atau Austria gitu ya, itu biasanya langsung kontak profesornya. Atau di Swiss itu biasanya langsung kontak profesornya. Hmm. Maka saya melihat list nama profesornya, kemudian saya kontak profesornya. Hmm. Untuk profesor yang pertama tidak merespon, kemudian akhirnya saya mencoba alternatif untuk mencari profesor yang serupa. Hmm. Kemudian ketika saya mengontak profesor yang kedua, ternyata dia langsung meng-forward ke profesor yang ketiga, dan profesor inilah yang akhirnya menjadi profesor saya saat ini. Dan kalau Wala- S3, ya, Walaupun mahasiswa internasional langsung ya Mbak ya, tanpa ada iya, perantara tadi. iya. Kalau S3 seperti itu polanya. Nanti saya ceritakan kalau S2 gitu Boleh. ya. Oke. Nah, kemudian ketika si profesor itu bilang iya, nah ini adalah kunci sebenarnya untuk beasiswa. Hmm. Jadi ketika kamu sudah diterima oleh profesor kalau untuk S3 gitu ya, itulah syarat kunci saya, selain harus ada misalnya sertifikat bahasa, motivation letter, dan Hmm. teman-temannya. Kemudian akhirnya berlanjutlah tes wawancara, pada saat itu langsung dari Austria datang ke Indonesia, Oh. kemudian akhirnya dites, dan kemudian akhirnya lolos sampai di sini gitu ya. Nah itu kalau misalnya untuk S3 kuncinya. Hmm. Sementara kalau misalnya untuk S2 di Austria ini, itu sistemnya adalah administrasi. Jadi teman-teman harus punya yang namanya ijazah S1. Dan Austria ini salah satu negara yang cukup strict untuk dokumen. Hmm. Jadi ijazah S1-nya pun dari universitas di Indonesia yang terakreditasi menurut Austria. Nah, Oh. bagaimana cara tahunya? Ah. Bagaimana cara tahunya? Kita kontak langsung ke universitasnya. Hmm. Jadi email lah dengan admisinya, bilang saya dari Universitas A di Indonesia, apakah saya dapat mendaftar di sini? Kemudian mereka akan mengecek apakah universitas ini masuk dalam jajaran yang diakreditasi oleh Universitas Austria. Kemudian setelah itu lengkapilah dengan TOEFL, IELTS gitu ya, kemudian motivation letter, CV kita, dan juga yang paling penting itu ini nanti akan dilakukan wawancara. Wawancaranya via online kalau misalnya kita berada di Indonesia. Hmm. Begitu. Jadi um, Austria ini negara yang sangat menjanjikan untuk pendidikan, gitu ya. Saya juga baru sadar ketika ada beasiswa, ada kerjasama bilateral itu. Kemudian saya menelisik apa sih Austria itu. Kemudian ketika saya lihat, wow, ternyata Austria ini adalah negara livable city nomor satu gitu ya Ah, di dunia, makmur ya. paling nyaman, Mewah iya banget. paling nyaman, dan itu memang saya rasakan sampai saat ini di sini. Ah. Kemudian kualitas pendidikannya di sini melahirkan teori-teori. Kalau misalnya kita tahu teori psikologi namanya Freud tentang psikoanalisis, itu ternyata asalnya dari di sini. Teori-teori filsafat, kemudian teori-teori kedokteran, teori eksakta semua di sini. Jadi knowledge-nya itu full sekali, tapi negara ini sangat rendah hati, gitu Hmm. ya. Dia tidak tipe yang langsung apa, hey kami punya ini, hey kami enggak, gitu ya. Jadi kita yang cari tahu, wow ternyata kaya sekali di sini. Hmm. Iya. Begitu, itu Ah, cerita saya. Ha. itu ada pertanyaan, mungkin sambil diselingi pertanyaan nggak apa-apa ya Yap, Mbak ya? yap, yap, yap. Ini tentang perihal akreditasi. Rifka juga tadi agak penasaran untuk akreditasi. Dari Frasia Nadia, Kak kalau univnya tadi nggak terakreditasi sama Univ Austria, itu pasti nggak bisa apply ke univ tersebut. Nah, tapi kalau Rifka sendiri Mbak mau nanyanya, akreditasinya itu oleh univnya atau lembaga akreditasi di Austria? Kan kalau Oleh setahu Rifka, universitasnya. oh universitas jadi bukan lembaga akreditasi terpisah gitu ya Mbak. Kalau di Indonesia kan Bukan. banyak yang udah mulai akreditasi internasional tuh, tapi kita tahu lembaganya mana, misalkan Unisba kemarin juga udah katanya, terus beberapa udah kan, itu kita bisa tahu oh lembaganya ini. Tapi kalau Austria harus dari univnya, dan itu nggak ketahuan, maksudnya univ di Indonesianya nggak mempublikasikan gitu Mbak, gitu. Jadi bahkan universitas di Indonesia pun sebenarnya tidak tahu gitu ya. Jadi universitas di Austria itu seperti punya standar. Hmm. Dia Hmm. seperti punya standar, jadi kami akan menerima mahasiswa dengan misalnya eh, kriteria dari universitas yang mengajarkan dengan outcome learning seperti ini. Nah, Ah. yang tahu adalah si universitas itu. Maka Hmm. biasanya gitu ya, kalau kemarin pengalaman saya itu mengirimkan ini saya apa saya kok jadi lupa sih sertifikat yang ada IPK-nya itu, yang ada Oh. nama mata kuliahnya gitu ya. Ya, transkrip nilai Transkrip itu. nilai, transkrip nilai.
kemudian di sana ngecek. Nah, di sini yang prosesnya lama, gitu Hmm. ya. Itu sampai berbulan-bulan karena mereka benar-benar ngecek nama universitas ini bagaimana, gitu ya, dari segi reputasi dan segala macam. Kemudian mata kuliah yang diajarkan itu harus balance. Jadi Hmm. tidak boleh sangat berbeda sekali. Maka Hmm. dia akan mengecek, misalnya mata kuliah ini, oh sama dengan di sini, mata kuliah ini sama dengan di sini. Jadi yang tahu adalah universitas di Austria tersebut. Nah, Hmm. kemudian universitas di Austria tersebut, kalau misalnya universitas kita misalnya tidak terakreditasi di sana, pasti tidak bisa mendaftar, Hmm. gitu ya. Tapi jangan berkecil hati. Universitas di Austria itu banyak, berapa ratusan gitu ya. Dicoba universitas yang lain Hmm. gitu ya, karena universitas yang lain juga punya standar yang berbeda. Begitu kalau terkait Oh, akreditasi. Ya. unik ya, baru Rifka mendengar yang itu. Jadi Mm-mm. harus Ya. mungkin bisa dilihat dari apanya nih, Mbak. Kalau misalkan tadi kan harus satu rumpun ya, jurusannya mungkin misalkan dari S1 ke S2, tidak boleh lompat misalkan dari pendidikan tahu-tahu ke kedokteran gitu kan, itu pasti nggak bisa Mm-mm. misalkan. Mungkin apa bisa kita biar nggak satu-satu tipsnya, biar nggak terlalu apa ya, mungkin langsung misalkan oh univ ada khusus pendidikan, kita dari pendidikan mungkin kita bisa lihat ke sana atau kayak gimana, Mbak, atau ya udah itu mah eh, mau nggak mau kita harus mencari satu-satu gitu, Mbak. Jadi sebenarnya di Austria ini dimungkinkan sekali untuk lintas disiplin Oh gitu. karena ketika saya berada di sini eh, mata kuliah yang saya ambil pun itu sekarang sudah serba lintas disiplin gitu ya. Hmm. Jadi nggak zamannya lagi kita cuma satu aja. Hmm. Tapi di sini ditekankan untuk kalau kamu menekuni satu bidang ilmu, tekunilah bidang ilmu itu, kemudian ambillah mata kuliah yang berbeda ilmunya. Jadi Oh. misalnya saya mengambil komunikasi, maka saya mengambil mata kuliah bidang antropologi gitu ya. Hmm. Kemudian bidang sosiologi, itu yang ditekankan di sini. Dan bahkan kita dapat mengambil mata kuliah dari universitas lain di luar yang kita pelajari sekarang. Nah, itu Hmm. ada sistemnya gitu ya, dan itu bisa ditanyakan langsung di admisi yang bersangkutan. Hmm. Namun ketika kita ingin bertanya terkait dengan misalnya saya dari ilmu komunikasi, kemudian saya ingin kuliah di Austria di bidang ilmu yang lain gitu ya. Eh, kita dapat memberikan informasi kepada apa nama universitas yang bersangkutan bahwa saya dari bidang ilmu komunikasi, kemudian saya bermaksud melamar misalnya di bidang pendidikan karena apa? Harus Hmm. ada hubungannya. Hmm. Misalnya komunikasi karena saya ingin memasuki ranah pendidikan, Hmm. mau masuki ranah sosial media literasi, maka saya akan fokus di bidang pendidikan, di edukasi dasar misalnya pendidikan dasar. Hmm. Nah, itu yang menguatkan kita ketika kita memberikan informasi ke admisi, kemudian admisi akan melihat mata kuliah-mata kuliah yang diajarkan di kita waktu S1. Jadi Hmm. begitu. Oh Jadi itu. tetap harus ada hubungannya. Oh Jadi iya, nggak langsung apa jomplang ganti gitu ya. arah gitu. Iya, Dari tadi komunikasi ke kedokteran tiba-tiba gitu kan, itu iya. jomplang. Boleh asal ada hubungannya. Oh iya, Misalnya komunikasi komunikasi. kesehatan. Oh iya. Ya, Ya, itu misalnya gitu. ditulisnya di motivational letter, Mbak, atau Ya, ya. dijelaskan di situ Jadi ya. motivation lettermu harus kuat. Hmm. Motivation lettermu harus kuat dan tips ketika kamu buat motivation letter di negara Austria ini salah satu negara yang sangat kuat sekali apa namanya teori gitu ya. Jadi Hmm. prinsip ilmu pengetahuan itu sangat dalam sekali. Maka ketika kamu membuat motivation letter yang paling penting adalah kamu ingin mengembangkan ilmu apa ketika kamu belajar di situ. Hmm. Dan kalau kamu dapat memberikan informasi bahwa saya ingin memberikan kontribusi bagi negara saya terkait dengan ilmu itu akan semakin kuat lagi, gitu ya. Jadi jangan sekedar bahwa saya ingin merasakan budaya di negara lain, gitu misalnya. Ini Oke, cari nggak apa-apa. pengalaman. Ini Pengalaman, cari iya nggak pengalaman. apa-apa. Tapi itu gimmick aja, Ya. gitu ya. Ah. Jadi jangan jadikan itu menjadi apa hal yang utama. Yang Hmm. hal utama adalah bidang ilmu yang ingin kamu pelajari. Hmm. Gitu. Jadi dalam ya apa Iya. namanya ketika kita ingin sekolah itu nggak sembarangan sekolah gitu loh. Ah. Jadi Iya. benar-benar ilmunya mengakar. Hmm. Begitu. Dan harus bermanfaat juga ya, Mbak. Kuliah ya, Iya, sekolah jangan asal sekolah gitu. Ntar iya. ilmunya nggak tahu diapain habis sekolah, sayang waktu juga kita ngabisin waktu lama-lama di Iya, sana. dan kontribusi kamu untuk negara kamu. Hmm. Gitu. Itu yang paling menguatkan juga.
Hmm. Kamu ingin membangun apa untuk Indonesia? Boleh, mungkin dilanjut lagi Mbak tadi ya masih dicerita ya. Masih cerita mungkin kenapa milih Austria tadi Mbak. Eh, selain yang tadi yang udah Mbak ceritakan Mm-mm. mungkin ada lagi. Mengapa Austria? Yang pertama adalah tentu saja terkait dengan bidang ilmu. Jadi saya banyak sekali ngepoin gitu ya, terutama terkait dengan jurusan komunikasi di University of Vienna yang saya sekarang belajar gitu ya. Pertama, oke, reputasinya dia 10 besar gitu ya, dari ranking yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Cina, dia 10 besar di dunia. Hmm. Kemudian setelah itu saya kan concern di bidang kebijakan komunikasi awalnya. Kemudian ternyata di sini ada pusat studi kebijakan komunikasi dan saya ingin kontribusi di situ. Kemudian akhirnya kebijakan komunikasi khusus seperti apa yang ingin saya ambil, kebijakan komunikasi terkait literasi media sosial. Karena di Indonesia kurikulum tentang sosial media belum ada, benar nggak? Iya, betul Mbak. Iya kan? Iya. Bahkan di sekolah pun ada pendidikan ICT atau TIK, Mm-mm. itu pun juga bukan wajib gitu kan, masih apa boleh iya boleh enggak gitu kan, Mm-mm. gitu. Padahal sosial media, media digital sudah keseharian kita. Iya. Nah, kita butuh pendidikan itu. Ini kosong sekali, belum Mm. ada yang ngisi di sini. Dan saya terpanggil untuk di situ, karena pasti berdasarkan pengalaman saya ketika mengisi pelatihan terkait sosial media Mm. dengan apa? Dengan peserta dari seluruh Indonesia dan situ saya merasakan sekali saya terpanggil untuk membantu karena akses kita yang sangat tidak merata, Mm-mm. terutama untuk daerah-daerah timur gitu ya. Iya. Ini mereka sebenarnya punya keinginan tahuan besar, Mm. skill yang cukup tinggi, bahkan melebihi dari yang ada di Pulau Jawa, tapi mereka akses terbatas gitu ya. Mm. Dan akhirnya dari situ saya terpanggil bahwa saya ingin mengisi di bagian pendidikan ini, kurikulum ini yang dikaitkan dengan komunikasi. Maka akhirnya universitas ini punya nih tentang kebijakan komunikasi dan saya ingin fokus ke media literasi dan ternyata ada pakar media literasinya yaitu supervisor saya, maka memantapkan saya untuk mengambil jurusan di tempat ini. Mm. Itu karena seperti itu. Salah satu Mm. alasan kuat kalau dari segi ilmu pengetahuan ya, Mm. Mm. dan itu menjadi pondasi saya. Ya, berarti Intinya ya, selain gitu. karena memang ada ya menemukan ada hubungan bilateral, ada beasiswa dan ternyata sampai juga ke yang benar-benar diinginkan ya Mbak ya tadi ke Mm-mm. yang dicarinya ternyata ketemu di Austria gitu, jodohnya ternyata ketemu Ya, di Austria di situ. iya. Nah, lanjut nih Mbak, kalau misalkan tapi tadi sedikit agak ingin membahas yang tentang literasi media sedikit mungkin Mbak ya. Ini nanya pendapat aja mungkin karena sekarang kan kebetulan lagi pandemi juga nih. Itu concern apakah jadi concern Mbak juga nih karena semua serba digital. Itu tadi kalau Mbak tadi kita membahas di daerah-daerah yang agak pelosok mungkin ya agak agak Kedalaman. di desa atau di pedalaman itu kan susah menjangkau internet. Nah itu sekarang lebih lagi tantangannya berkali-kali lipat, apalagi yang sering Rifka dengar tuh sekolah, anak-anak sekolah yang tinggalnya yang harus sekolah di rumah, terus tinggal di rumah ya dengan keterbatasan internet. Akhirnya sekarang merasa kesulitan dan banyak pokoknya di Indonesia kayaknya sangat jadi apa ya karena tidak terbiasa digital gitu ya Mbak. Nah kalau misalkan menurut Mbak ini sedikit ya pendapatnya kayak gimana kan ini udah terjadi nih ininya pandeminya kita kan kasarnya mau siap-siap sekarang juga sebenarnya agak telat kalau Rifka bilang mungkin ya. Tapi sebagai Mm. pengamat literasi media sebaiknya kita ngapain sih Mbak gitu. Sedikit Oke, aja mungkin. Nah, sebenarnya nggak ada kata terlambat sih, hmm, gitu ya. Tapi yang pasti di era pandemi ini memang akhirnya orang menggunakan media untuk mengkonsumsi pesan gitu kan. Nah, hmm, kemarin saya baru mengadakan webinar dan saya mengisi di situ berpikir kritis membaca berita yang ada di media. hmm, Karena pada dasarnya menjadi manusia yang terliterasi atau literasi media dasarnya adalah berpikir kritis. hmm, Jadi, ketika kita membaca berita, kita berpikir kritis membaca berita ini benar atau tidak. Karena hmm, berpikir kritis itulah akhirnya membuat kita tidak sekedar share. hmm, Jempol kita itu nggak jalan duluan ketimbang otaknya. Intinya ya, kayak gitu.
Nah, Yang banyak kan jempolnya yang ngeklik-ngeklik doang, terus habis itu ternyata tuh berita salah gitu kan. ya. Nah, itu yang saya tekankan ketika di apa namanya di era pandemi ini, kemudian saya memberikan informasi lewat webinar itu bahwa, hey, ketika kamu baca informasi, yuk berpikir kritis dulu, gitu Hmm, kan. Dan kemarin juga saya mengadakan webinar dan dengan teman-teman dari dosen-dosen di daerah-daerah di Indonesia dan dari Pontianak memaparkan bagaimana di daerah pedalaman anak-anak itu berjuang mencari sinyal untuk kuliah. Jadi hmm, ada yang naik pohon, ya, ada yang kuliah di kuburan, ada yang ya. kuliah di tengah hutan gitu ya. Aduh, saya terharu dengan perjuangan mereka untuk tetap kuliah, namun dengan sinyal terbatas gitu ya. Hmm, Kemudian akhirnya kita mencari solusi bagaimana apa solusi terkait dengan hal ini. Yang pasti ini kerja besar pemerintah. Nah, di Makarim kemarin udah bilang bahwa kerjanya nggak hanya Mendikbud, tapi juga segala aspek pemerintah, Kominfo juga, kemudian PU juga, karena pengadaan akses internet. hmm, Tapi solusi yang dari kami sebagai seorang dosen adalah bagaimana mendampingi anak paling nggak, mendampingi mahasiswa ketika mereka kuliah gitu ya, kita saling terbuka gitu ya. Teman-teman gimana kondisinya di sana? Ada kesulitan sinyal nggak? Kalau misalnya ada kesulitan sinyal, apakah kita mungkin kuliahnya diganti pagi atau siang gitu. Jadi keterbukaan komunikasi yang terjalin antara pengajar dan peserta didik itu yang paling penting gitu ya. iya. Ya Itu itu menurut juga saya berpikir kritis kata kuncinya. diangkat di kabar kampus waktu itu pernah yang mahasiswa di Padang tuh hampir ke jurang itu Mbak, nyari sinyal aja. Ah, Yang kayak ya iya, itu iya. yang ya semua ini ya kita nggak bisa apa ya maksudnya serba datangnya mendadak tapi ya mau nggak mau Hmm, harus beradaptasi juga ya Mbak. Cuman ya gitu banyak iya. kisah-kisah yang Terharu ya. agak kenapa kadang harus pandemi dulu baru kita sadar termasuk kayak berpikir kritis. Mungkin sebenarnya kan nggak mesti pas pandemi ya atau mungkin cuci tangan pun sebenarnya nggak mesti ya pandemi ya Hmm, harusnya ya Mbak. Cuman hmm, hmm. ajaibnya mungkin begitu kayaknya semua yang harusnya dilakukan dari dulu sekarang jadi lebih diingat lagi. Ditekankan. Iya, Heeh. intinya seperti itu Ini ada gitu. yang nanya nih Mbak. Hmm, Dari Mark Maximilian, saya hmm, mau tanya Kak, kalau syarat apply Univ Grade kampus kita sebelumnya harus plus, sementara kampus kita menurut Austrian Grade adalah plus atau minus. Bagaimana peluang apply atau harus tanya pihak univnya? Mungkin tadi udah di ini sebenarnya Mbak ya, ya tentang hmm, ininya, hmm, tentang hmm, hmm, apa grade ya maksudnya standar ya Mbak. hmm, 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 Bisa sedikit aja lagi mungkin Mbak ini untuk hmm. menjawab. Oke. Iya, sebenarnya grade plus di Indonesia belum tentu grade plus di Austria. Jadi Hmm, kembali lagi, Austria punya grade-nya, khususnya di universitas yang kamu daftar. Maka sebaiknya kamu bertanya langsung ke admisi yang bersangkutan, saya dari universitas ini, saya ingin mendaftar jurusan ini, saya berasal dari jurusan ini. Nah, biasanya tektokan dengan admisi ini, kemudian dia akan bertanya, boleh nggak dikirimkan misalnya transkrip nilainya. hmm, Kemudian dia akan melihat mata kuliah yang kita dapatkan dengan mata kuliah yang akan diajarkan di situ. Karena intinya di Universitas di Austria itu adalah kamu punya balancing antara mata kuliah yang diajarkan di Indonesia sama di Austria. Nah, di sini ngoros ceknya biasanya lama banget tuh di sini, balancing konten. Jadi mereka mengutamakan konten sekali, gitu hmm, ya. Dan hmm, kemudian saya ingin menekankan juga bahwa Austria ini salah satu negara yang tadi karena livable city maka aman, nyaman, tetapi kamu harus berjuang untuk strict terhadap aturannya. hmm, Jadi, hmm, ketika saya mau ke sini, ini salah satu negara yang legalisir ijazahnya itu berlapis-lapis dan apa namanya cukup harus membayar dengan lebih gitu hmm, ya. Jadi misalnya ijazah SMA, kamu harus legalisir dari Kemendikbud misalnya, hmm, kemudian legalisir ke hukum HAM, hmm, legalisir sampai ke Menlu, kemudian legalisir dalam bahasa Jerman, hmm, gitu ya. Begitu juga dengan ijazah yang lain, dan mereka punya ijazah yang disyaratkan apa saja, gitu ya. hmm. Jadi keaslian itu sangat penting sekali. Tapi sebelum sampai ke sana, kamu harus cross check dulu, apakah sekolah saya itu terstandarisasi menurut universitas yang ingin saya daftar di Austria. Begitu.
Itu yang paling pentingnya ya, Mbak ya. Kuncinya di situ Mm-mm. dulu ya. Iya, Oke. iya, iya. Nah, selanjutnya nih, Mbak. Kalau di Austria sendiri nih, berapa banyak mahasiswa Indonesia di sana kira-kira dan tersebarnya di kampus mana aja nih, Mbak? Apakah di kampus-kampus yang eh, ya kampus-kampus bagus di Austria kah atau tersebarnya cukup heterogen gitu, Mbak? Hmm. Pada dasarnya kualitas pendidikan di Eropa sama aja, Hmm. sama bagusnya maksudnya, Oke. gitu ya. Jadi kadang yang membedakan memang ranking itu tadi ya. Cuma Hmm. ranking itu kan tergantung apa administrasi kampusnya yang rajin mendaftar aja gitu kan kalau Hmm. menurut saya. Karena saya pernah juga mengisi tentang ranking universitas itu. Hmm. Nah, kalau mahasiswa di sini jumlahnya sekitar seratusan, Hmm. kemudian rata-rata memang paling besar di Winanya, di ibu kotanya Austria yaitu di Wina. Rata-rata kuliah banyak kan di sini, tapi tersebar juga ada di Salzburg, ada di Innsbruck gitu ya. Salzburg Hmm. itu tempat Sound of the Music gitu ya. Hmm. Kemudian kalau Innsbruck itu kayak di daerah Alpen gitu ya. Indah, Hmm. pokoknya Austria ini negara indah gitu ya. Nah, Kemudian ada di Graz, ada di Linz, macam-macam tersebar, tapi paling besar di Wina. Dan karena hubungan bilateral dari Austria dan Indonesia itu kebanyakan membuka beasiswa untuk S3, maka hmm. kebanyakan memang S3 yang mendaftar di sini. Oh, Itu oh, yang unik dengan negara lainnya, oh, gitu ya. Kalau oh. misalnya Jerman atau Belanda, mungkin banyak S2 karena banyak yang dibuka S2. Hmm. Kalau di sini yang banyak dibuka memang S3, maka dari itu yang daftar banyak S3. Hmm. Tapi ada juga S2 dan S1. Dan Hmm. saya ingin menekankan, kuliah di sini itu affordable banget. Hmm. Maksudnya, untuk biaya kuliahnya sangat terjangkau. Hmm. Kamu bisa bayangkan satu semester gitu ya, kalau teman saya yang S2 di daerah Salzburg itu 300 euro. 300 euro itu setara dengan sekitar 5 jutaan Hmm. gitu ya. Di Indonesia berapa coba kuliah S2? 10 sampai Hmm. 15 kan? Ya S1 aja Sekitar itu. kayaknya 3 juta nggak lebih deh, Pak. Itu S1, S2 lebih-lebih lagi. Makanya itu. Tapi kuncinya universitas ini ya, universitas negeri gitu Hmm. ya. Kalau universitas swasta pasti mahal gitu ya. Oh. Universitas negeri gitu ya. Nah, 300 euro. Kita mampu dong bayar sendiri gitu ya. Hmm. 300 euro. Cuman yang membedakan adalah biaya hidupnya memang dua Ah. kali lipat daripada di Jakarta. Nah, itulah yang kadang kita butuh beasiswa di situ tentang Hmm. biaya hidup. Tapi dimungkinkan sekali di sini untuk kerja, Hmm. gitu ya. Jadi kita punya visa student, kita punya maksimum 20 jam untuk kerja, gitu ya. Dan kita bisa kerja apapun itu, biasanya mereka akan buka, misalnya sebagai apa? Resepsionis kah atau sebagai pegawai toko kah gitu ya, kemudian dibayar per jam dan gajinya cukup tinggi di sini karena memang penghidupannya dua kali lipat, gajinya pun juga sama gitu ya standar gitu ya dan standar hidup di sini itu per sekalian aja ya langsung ya Iya, iya. standar hidup di sini standar hidup di sini itu 800 euro per bulan atau sekitar berapa itu 15 juta ya Hmm. sekitar itu 10 Satu euronya sampai berapa, ya Mbak? Kalau 1 euro 1 euro berapa? sekitar 15.000. 15.000. 1 euro sekitar 15 euro. 15.000. 800 itu berarti sekitar 10 jutaan ya. 10 jutaan. Itu Hmm. sebulan. Jadi kalau misalnya kamu memang mau kuliah di sini tanpa beasiswa, kamu saving dari sekarang. Hmm. Itu sangat mungkin sekali. Bayangi dengan biaya kuliah 300 euro gitu ya. Itu untuk S1, kalau S3 700 euro, berarti 15 juta. Yang sama seperti di Indonesia. Kemudian biaya hidupnya memang kamu harus saving. Jadi per bulan kamu menghabiskan sekitar 10 juta. Karena yang tinggi itu sebenarnya kalau biaya makan biasa aja sih. Yang paling Hmm. tinggi itu biaya ini apa rumah Oh, nah ya itu gimana asrama tuh? atau apartemen. Nah, Ya. Kalau di berapa sini tuh itu biayanya? paling murah 200 euro. 200 Itu euro itu untuk sekitar untuk 1 bulan. 1 bulan. Untuk 1 bulan. Iya. Itu pun yang barengan sama teman-teman gitu ya. Jadi misalnya satu kamar itu bisa berdua gitu ya. Hmm. Itu sekitar 200-an euro. Itu sekitar berapa? 3 juta atau 4 jutaan ya Ah, untuk 1 bulan. Iya. hmm. 200-an itu yang paling murah ya. Jarang Hmm. ada yang di bawah itu. Itu udah yang paling murah banget gitu ya. Itu Hmm. 200-an, tapi rata-rata 300-an. 300-an ya berarti sekitar 4 sampai 5 juta per bulan. Nah, itu Hmm. yang menyita paling besar untuk biaya hidup. Sementara kalau makan, kalau kita bisa ngirit, kita makan aja, masak aja. Hmm. Kalau Ah, masak itu ya
maksimum banget ya, kayak Hmm. hemat-hematnya gitu ya, 80 sampai 100 euro. Hmm. Berarti sekitar 1,5 jutaan ya. Di Ya Indonesia juga segitu kan masih kalau segitu makan? lah ya, ya. Anak kosan Iya, segitu lah. segitulah. Tapi itu tadi 200 euro tempat tinggal tuh apartemen atau asrama? Tadi kan kata Mbak ada asrama, ada bisa apartemen. Itu sama kan 200 atau asrama lebih murah? Sebenarnya intinya adalah ketika kamu apa, istilahnya tinggal dengan harga yang murah, itu kamu jarang mendapatkan yang kamu sendirian. Jadi Mm-mm. intinya misalnya apartemen nih, apartemen ada 3 kamar. Mm-mm. Nah, 3 kamar itu totalnya misalnya 700 euro. tujuh Mm. ratus euro atau 800 euro, kamu bagi bertiga. Misalnya kayak gitu. Akhirnya jatuh-jatuhnya sekitar 200-an euro. Begitu. Kalau Mm. asrama, asrama itu biasanya yang satu kamar isinya 2 orang atau tiga Mm. orang. Itu biasanya harganya segitu. Tapi Mm. kalau yang sendiri, kamar sendiri, itu biasanya sekitar 400-an euro ke atas. Mm. Kemudian kalau misalnya apartemen sendiri, itu berarti sekitar 400-500 euro ke atas kalau mau sendirian. Itu Gitu, tapi asramanya rata-rata harus bersama. dari univ yang kita daftar atau asrama ada asrama lain lagi gitu Mbak, di luar itu? Jadi di Austria ini sangat fasilitas untuk student sangat komplit. Jadi Hmm. mereka itu punya kayak gini loh, perusahaan-perusahaan yang punya bisnis dormitory. Oh Jadi iya. universitas tidak menyediakan, tapi perusahaan-perusahaan itu punya yang namanya dormitory student, dan itu banyak sekali. Kita tinggal pilih. Hmm. Ada namanya Ojap House. Kalau saya di Ojap House, terus ada Wihas House gitu ya. Kemudian kita pilih, kemudian kita lihat harganya, kemudian kita kontrak dengan mereka, kemudian kita menempati di asrama tersebut. Ya, Hmm. jadi ini sebenarnya usaha Oh, swasta nah gitu. bedanya apa tuh Mbak kalau misalkan apartemen dan asrama? Kalau misalkan kan ya tadi itu terpisah ternyata ya dari univ. Mm, Apa mm, bedanya? mm. Apa ada kegiatan khususnya kah kalau di asrama atau gimana? Beda Bedanya kalau kegiatan khusus biasanya ada, kalau di asrama itu misalnya di awal semester ada kayak welcome party gitu kan, Hmm. bersama-sama kenalan dan biasanya dengan mahasiswa internasional. Hmm. Kemudian kalau apartemen ya pasti kita dan teman-teman kita saja, dan itu pun individu, istilahnya kayak kamu tinggal di apartemen biasa gitu kan. Tapi kalau misalnya di asrama sama di apartemen, bedanya adalah kalau di apartemen kamu lebih cenderung bebas. Misalnya ada Iya. tamu gitu kan ya, bebas saja mau nginep segala macam. Enaknya di situ. Kemudian kamu bisa mengatur semuanya sendiri, listrik dan segala macam. Kalau di asrama, nggak enaknya ya kamu akan diatur terkait dengan jam tamu, kemudian yang datang juga Atau gitu. dibatasi misalnya 3 hari saja. Cuman Hmm. enaknya fasilitasnya komplit. Jadi Hmm. misalnya kamu tidak perlu lagi mikir listrik, kamu nggak perlu lagi mikir apa internet gitu ya. Kalau ada kerusakan, mereka pasti akan repair gitu ya. Maksudnya akan membantu membenarkannya gitu ya. Jadi kamu kayak tinggal terima bersih gitu. Hmm. Dan semua asrama di sini itu nyaman sekali gitu ya. Jangan bayangkan kayak kos-kosan di daerah Jakarta gitu ya. Ya Jakarta ada yang enak juga gitu ya, tapi juga ada yang juga standar gitu ya. Hmm. Di sini semua tempat tinggal, jadi pemerintah di sini harus mensyaratkan tempat tinggal yang layak. Hmm. Jadi setiap asrama itu pasti full furnish. Full Hmm. furnish itu artinya kamu sudah punya tempat tidur, kamu sudah punya kasurnya, kamu bahkan sudah dikasih bantal, kamu bahkan sudah dikasih linen Seperti, selimut oh gitu selimut. ya. Iya. Tempat meja sudah ada gitu ya. Jadi kamu sebenarnya tinggal membawa, kalau asrama ya, kamu tinggal membawa spray gitu ya, segala macam. Tinggal membawa peralatan-peralatan yang melengkapi itu. Dan Hmm. bahkan ada yang disediakan kulkas juga di Hmm. dalam kamarnya. Itu Itu. menarik, Mbak. Sistemnya kayak ini, kayak di kampung Inggris. Mungkin kalau Mbak pernah dengar ya, kampung Inggris di Pare, Ya, Rifka kan ya. pernah lulus kuliah itu 6 bulan di sana. Itu kan sistemnya kayak gitu Mm-mm. persis. Ada, kita bisa milih antara asrama, kalau enggak kosan. Biasa kalau kosan ya itu tadi tanpa peraturan ya biasa aja tempat tinggal biasa. Sama tetangga kiri kanan juga belum tentu kenal gitu kan. Paling sebutuhnya kalau asrama kan karena ada program, karena ada kumpul rutin jadi lebih dekat dan biasanya kekeluargaannya lebih terbangun gitu ya Mbak. Kalau di sana kayak gitu juga Mm-mm. di asramanya. Ya, pada dasarnya asrama sama sih seperti itu gitu ya. Hmm. Cuma kecenderungan memang karakteristik orangnya. Kalau di kita kan karakteristik orangnya kan komunal ya.
Jadi Hmm, selalu ya, berkumpul gitu kan, selalu ya. ngobrol. Kalau di sini enggak, di sini lebih Oh, individualis gitu ya. hmm, Jadi hormati privasi itu yang paling penting. Jadi hmm, misalnya ya kamu punya urusan ya sudah urusanmu, aku punya hmm. urusan urusanku dan kita saling sama-sama menghormati. Ketika Oh, ketemu yang ngobrol bareng gitu ya, tapi tidak seperti yang beramai-ramai kemudian hmm, hahaha hihi gitu. Oh, yang orang sini tidak suka apa keramaian. Jadi kalau misalnya kita ketawa apa bahkan bisa mengganggu yang lain gitu ya. Di sini kalau kamu ngobrol kamu harus menghormati yang lain gitu hmm. ya. Ketika kamu ngobrol di kamarmu, kamu lihat sekitarnya, jangan sampai mengganggu gitu ya. Intinya hormati privasi yang lain. Gitu aja. Nah, Mbak di asrama Oke. itu sama ada orang Indonesia lagi? Ada teman saya dua orang, Oh, tapi di gedung yang berbeda oh, gitu. jadi jadi hitungannya di kayak sendiri juga ya Mbak, maksudnya di lingkungan asramanya mah. Iya, iya. Ya, Kalau di gedung tapi saya sendirian gitu ya, dan ada teman-teman internasional yang lain gitu ya. Jadi tadi saya bilang kalau saya kedatangan teman-teman gitu ya, saya benar-benar harus jaga banget karena sebelah-sebelahnya udah kamar gitu ya. Jadi kalau ngobrol pun juga nggak bisa yang teriak-teriak gitu ya. Heeh. Oh, Menghormati privasi. padahal biasanya kalau perempuan cewek ketemu cewek ngobrolnya kan suka heboh ya Iya, Mbak ya. Di sana harus iya. agak ditahan. Nah, itu mungkin nyambung ke pertanyaan Rika selanjutnya nih Mbak tentang budaya. Nah, mungkin ini salah satu informasi yang wajib diketahui juga buat teman-teman yang mau ke Austria kan. Eh, ya perbedaan budaya yang harus diketahui. Nah, termasuk mungkin tadi salah satunya ya tentang privacy, tentang mereka mungkin bukan tidak ramah atau jahat ya, tapi memang karakternya seperti itu ya, Mbak. Itu kan salah satunya. Nah, selain itu, di Mbak, kira-kira budaya apa lagi sih yang sangat jomplang dengan kita dan pasti kita akan kena culture shock gitu, Mbak, kalau kita ke sana. Itu, Mbak. Bisa Eh, saya diceritain. menul saya menuliskan artikel tentang keutamaan diri manusia Austria. Jadi Hmm, budaya-budaya atau karakteristik manusia Austria yang saya tuangkan di ppiaustria.id. Jadi bisa cek di websitenya, hmm, gitu ya. Tapi intinya yang paling saya suka budaya di sini adalah waktu. Mereka hmm, sangat menghargai waktu. Jadi hmm, kalau misalnya nih ya, mulai jam 11 selesai jam 12 gitu ya, maka mereka akan mulai jam 11 selesai jam 12. Ketika misalnya kuliah belum selesai jam 12, kamu boleh keluar ruangan hmm, gitu ya. Karena waktu yang kamu sediakan hanya 1 jam, maka saya berhak mengambil waktu kamu 1 jam, tapi setelah itu kamu terserah gitu ya. Jadi saya suka sekali budaya menghargai waktu. Dan kita pun juga akhirnya menghargai waktu. hmm. Jadi misalnya nih kuliah ya saya tidak akan berani terlambat gitu ya. Kalau di Indonesia kan mungkin terlambat 10-15 menit oke lah gitu ya. Iya. Toleransi keterlambatan ada. Ada sih ada seperti itu. Cuma kadang kita akhirnya merasa nggak enak gitu Hmm. ya ketika kita masuk kelas yang lainnya sudah siap ready gitu ya. Bahkan teman saya ada yang selalu terlambat itu ya disindir sama dosennya Oh. gitu ya, di sini di depan gitu ya. Kemudian bahkan mahasiswanya juga menyindir gitu ya, maksudnya Hmm. memberitahu, hey kamu datang terlambat, kamu tuh mengganggu kami loh gitu ya. Oh. Jadi orang sini kalau misalnya sesuatu yang nggak suka dia akan ngomong langsung gitu ya. Tapi budaya menghargainya sangat tinggi sekali, itu yang saya suka. Hmm. Maka akhirnya itu budaya yang paling kuat dan semoga gitu ya, semoga dibawa menjadi habit karena habit ini pondasi dasar semuanya gitu ya tentang Iya. waktu, menghargai waktu itu. Iya, betul Begitu. Mbak. Itu tapi kayaknya agak tantangan ya. Kayak kalau orang Indonesia ke sana itu mungkin bisa stres dulu awal-awal tuh kayak. Cuman untuk orang yang suka keteraturan itu surga itu. Di Austria Nah, kayaknya ya, iya, Mbak. Suka iya, keteraturan itu iya. surga sekali. Jadi kan kadang kalau kita sukanya on time tapi teman ada yang telat ya ya gimana kita mau ngomel-ngomel ntar malah diomel balik kan. Iya, Jadi iya, itu surga untuk iya. yang suka keteraturan ya. Nah Memang, selain itu memang ada ini, lagi nggak Mbak? Ada lagi memang ini nggak? surganya Oh, keteraturan sih. Memang kalau oh, kita mau lihat sesuatu yang berbeda dari mm, negara kita gitu ya, cobalah merasakan kehidupan di negara yang sangat jauh dari Indonesia. Salah satunya saya rekomendasikan di Eropa karena keteraturan ada di sini. mm, Semua itu serba teratur, transportasi publik, kemudian bahkan dari segi waktu pun sangat teratur gitu ya. Kemudian ini yang paling saya kuncinya adalah ketika kamu culture shock. Jadi gini, ketika kamu keluar dari zona nyamanmu, kamu kuliah di luar Indonesia gitu ya, bukan berarti kamu hanya bersenang-senang gitu ya. Karena ada tahapan yang namanya culture shock.
gitu ya tadi dibilang. Nah, ada 4 tahap nih, gitu ya. Nah, nah, Saya jelaskan singkat ya. Ada tahap, yang pertama adalah honeymoon. 2 bulan hmm, awal kamu akan senang sekali ada di negara tersebut, gitu ya. hmm, Jadi lihat, wow, arsitekturnya bagus, makanannya enak, orang-orangnya kok beda, gitu ya. nah, Itu masih masa honeymoon 2 bulan awal, gitu ya. lupa Biasanya Indonesia kalau tuh kita, udah lupa, lupa iya, total aja. ntar dulu, kita, ya di situasi yang berbeda, gitu ya. Makanya, nah, biasanya ini orang Hmm, traveling. Makanya orang traveling belum cukup merasakan culture shock. hmm, Mereka harus stay yang lama, 6 bulan, bahkan 1 tahun baru mereka benar-benar ngerasain. Nah, hmm, yang kedua, setelah kita honeymoon, tahap kedua adalah kecemasan. Kita udah hmm, mulai cemas, gitu ya. Lama-lama capek juga ya, biasanya miskom. Kok di hmm, sini ngomong pakai bahasa Jerman, saya nggak gitu ngerti ya, gitu ya. hmm, Kemudian kalau jalan sering salah arah, hmm. terus stres, bingung gitu ya, cemas gitu ya. Itu Nah, pasti akan mengalami jenuh gitu ya. Nah, sekarang kembali ke kita. Kalau kita fokus kepada kecemasan, biasanya kebanyakan mundur. Jadi hmm, kita nggak lanjutin perjalanan kita, tapi kita balik ke Indonesia. Nah, hmm, ini sangat disayangkan, tapi banyak terjadi. Atau bahkan ekstrimnya adalah teman-teman di sini bisa berencana ingin bunuh diri, misalnya, gitu ya, karena stres, itu ada, gitu hmm, ya, itu ada banget, gitu ya. Tapi akhirnya kita mau fokus di sini atau enggak, itu kembali ke kita. Karena kalau kita mau maju, kita masuk ke tahap yang namanya adjustment, penyesuaian. hmm, Kita menyesuaikan, oke, di sini budayanya disiplin, aku orangnya nggak teratur, tapi aku mau menyesuaikan. Maka hmm, akhirnya aku mencoba menyesuaikan. Cara satu penyesuaian adalah kamu gabung ke komunitas. hmm, Jadi kamu nggak sendirian. Kamu gabung di kelompok-kelompok, kelompok-kelompok orang Indonesia yang di sini, atau gabung di mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini, gitu ya. hmm, Kemudian kamu pelajari. Nah, ketika kamu udah adjustment, hmm, maka yakin deh kamu bisa acceptance. Kamu hmm, terima, aku tinggal di sini, aku bersyukur ada di sini, aku sekarang sudah mulai on time nih, gitu ya. Sekarang hmm, aku sudah mulai dapat menghargai orang lain, aku sudah banyak hal yang perubahan yang aku dapatkan sebelum aku di sini dan sekarang aku di sini. Gitu ya. Ini pada dasarnya akan dialami oleh semua orang. Dan tahapan ini berbeda-beda tiap orang ya. hmm, ya, Tergantung kapasitas orang itu. Gitu hmm, ya. Ada hmm, yang 6 bulan, ada yang setahun. hmm, Begitu. Pada dasarnya itu empat hmm. apa namanya culture shock. Oh iya, mungkin padahal sebenarnya dimanapun tempatnya akan selalu begitu sih ya Mbak. Kalau Rifka pribadi, Rifka di Pare waktu itu 6 bulan juga sama sebenarnya kan awal seneng gitu kayak wah ini Mm-mm. tempatnya adem bukan dalam artian cuacanya ya Mbak, maksudnya orang-orangnya terus Mm-mm. semuanya pakai sepeda, jalan kaki, sedikit Mm-mm. kendaraan bermotor itu kan enak. Tapi lama-lama mulai panas kan Bandung dengan Jawa itu jauh ya Mbak Mm-mm. hawanya. Mm-mm. Mulai itu, aduh pengen pulang. Kayaknya Bandung sebenarnya tempat Jawa paling juga sih Bandung. oh iya, Bandung sebenarnya Jawa. Jawa. Oh iya, Jawa Barat Jawa dan Barat Jawa dan Timur. Jawa Tengah. Oh, Eh, Jawa Timur, oke. Jawa Timur Kediri. Itu Hmm. tempat paling indah tuh ATM Mbak waktu dulu. Karena cuman itu yang ada AC-nya kan. Hmm. Cuman ya itu Iya, ya empat tahapan yang tadi akhirnya dialami juga gitu. Jadi iya, mungkin jadi iya. catatan juga untuk teman-teman. Mungkin ini bukan nakut-nakutin kali ya Mbak ya. Jadi kita Hmm. pun harus siap gitu, harus Hmm. prepare dan harus ya itu bukan dongeng hal seperti itu Hmm. kan dan itu pasti akan Hmm. dialami mungkin enggak lah aku udah biasa kok misalkan merantau udah biasa apa cuman nggak tahu kalau misalkan nanti ada pasti titik jenuhnya gitu ya Pak ya. Nah kalau Hmm. di PPI Austria sendiri nih sering mengadakan kegiatan apa nih Mbak? Hmm. Kalau di PPS atau ada nggak salah satunya itu sesi konseling gitu kalau misalkan ada Hmm. teman-teman yang itu atau kegiatan lainnya tuh biasanya apa aja Mbak? Nah, salah satu tipsnya supaya tidak culture shock adalah ketika kamu ingin mendatangi negara tersebut, kamu banyaklah mencari informasi terkait dengan negara tersebut. Hmm. Salah satunya adalah mengontak PPI. Hmm. Nah, PPI misalnya kamu bingung nih, PPI Austria di mana sih sosmednya? Kamu bisa tanya ke PPI Dunia dulu. Karena Hmm. kita punya asosiasi PPI Dunia, kemudian tanyalah PPI Dunia, kemudian PPI Dunia akan merefer ke PPI Austria. Hmm. Nah, salah satu adjustment-nya adalah mengikuti kegiatan PPI Austria. PPI Hmm. Austria mengadakan kegiatan-kegiatan, misalnya diskusi, kemudian tidak hanya diskusi ilmiah gitu ya, tapi juga terkait dengan non-ilmiah, non-akademik. Hmm. Misalnya nih, olahraga bareng gitu ya, kemudian belajar nari bareng, kemudian belajar angklung bareng, tapi nanti
untuk membantu KBRI promosi tentang budaya Indonesia. Itu salah satunya. Kemudian selain itu juga PPI itu kalau PPI Dunia ada namanya peer counseling. Jadi istilahnya kayak counseling tadi, kalau misalnya terkait kesulitan kamu berada di negara tersebut, mereka punya kayak tim psikolog, kemudian counseling secara online. Tapi di PPI Austria juga ada ya dengan teman-teman, sharing dengan teman-teman gitu ya, ketemu dengan teman-teman. Itu akan terbentuk dengan sendirinya, dan kita akan selalu jalan dengan teman-teman itu gitu ya, dengan teman-teman Indonesia terutama. Tapi kalau tips saya, sebaiknya juga bergabung dengan teman-teman internasional atau teman-teman Austria itu sendiri, teman-teman yang ada di negara tersebut, karena kamu akan belajar banyak hal terkait dengan pengetahuan tentang negara itu, karakteristik orang tersebut, dan sekaligus belajar bahasa dari negara tersebut. Itu kalau kunci saya. Itu. Kalau saya di sini kebetulan saya gabung di Paduan Suara Kampus gitu ya. Karena saya suka menyanyi, maka saya gabung di Paduan Suara Kampus yang isinya semua orang non Indonesia. Bahkan saya sendiri orang Indonesia. Tapi saya happy, saya senang karena mereka welcome sekali, mereka sangat membantu sekali ketika saya kebingungan. Mereka akan selalu kasih tahu gitu ya. Kemudian terlihat pola grupnya juga gitu ya, grup-grup WhatsApp-nya. Kalau Indonesia tangting gitu ya. Kalau di sini informasi yang disajikan memang terkait dengan grup itu. Jadi di luar grup itu tidak ada informasi apapun. Jadi memang stiker ya Mbak. Gak ada perang stiker. Kenapa? Di grupnya gak ada perang stiker di grupnya Mbak. Gak ada. Ya ada, beda sekali pola sosial. Nah ini kan sekaligus mengamati kayak sosial media literasi gitu ya. Jadi saya mengamati pola perilaku bermedia di Indonesia dengan di sini. Kalau di Indonesia generasi menunduk gitu ya, banyak sekali di tempat-tempat umum orang menunduk gitu melihat handphone. Kalau di sini tidak, di sini tidak banyak menunduk, dan bahkan mereka baca buku, itu yang saya suka. Gitu. Dan ini ada pertanyaan ini dari Max Maximilian ya. Udah, ini kayaknya agak loading. Boleh Mbak, ntar kita lihat dulu ya. Ya. Oh iya, ini sinyalnya baru Oke. Yang Mark, yang tadi Mbak. Oke. Pertanyaannya ya, beda ya. Membawa keluarga. Bagaimana peluang untuk membawa keluarga ya saat studi di Austria? Oh iya. Kan tadi kayaknya S3 banyak ya Mbak. Kayaknya ada yang sudah berkeluarga tuh banyak tuh pasti kalau S3. Nah, iya, boleh silakan Mbak dijawab. Iya, semoga maknya masih online ya, masih gabung di sini. Austria itu kan tadi saya bilang salah satu negara yang sangat menjaga sekali keamanan dan kenyamanan dari warganya. Maka ketika kita membawa keluarga, salah satu syaratnya juga sangat strict sekali gitu ya. Jadi kamu akan diminta untuk menyewa apartemen dengan luasan tertentu tergantung berapa anak yang dibawa gitu ya. Jadi misalnya 10 meter persegi itu hanya untuk kamu sendiri, kemudian 20 meter persegi, atau nanti ada luasannya, nanti ada syarat-syaratnya gitu. Saya kurang tahu persis terkait dengan itu. Kemudian juga harus ada saving. Jadi mereka ingin memastikan bahwa kamu ke sini itu kamu tidak akan menggelandang. Kamu akan hidup di sini, dan mereka akan memperkirakan misalnya satu anak itu kamu harus punya uang berapa gitu ya. Tapi minimum kamu harus punya saving cukup tinggi sih, sekitar puluhan ribuan gitu ya, ribuan euro, cukup tinggi gitu ya. Salah satu trik teman-teman di sini adalah ya mereka mungkin bisa pinjam-pinjam dari kolega dan segala macam gitu. Kemudian banyaklah trik-trik gitu ya untuk bagaimana membantu supaya bisa membawa keluarga di sini. Dan dokumen-dokumen lainnya gitu ya, yang terlegalisir berlapis-lapis gitu ya. Tapi kalau kamu punya niat, semua itu mulus-mulus aja kok. Maksudnya semua itu akan terjalani dengan baik, karena ketika kamu sudah berada di sini, terutama keluargamu berada di sini, kamu tidak akan pernah rugi, karena pendidikan di sini itu berkualitas. Jadi mungkin untuk anak atau untuk istri itu akan mengalami pengalaman yang berbeda. Begitu. Jadi pemerintah Austrianya sendiri pasti sangat bertanggung jawab ya Mbak kepada pendatang pun. Yang jelas kitanya pun harus mau mengikuti aturan yang ada gitu ya Mbak ya. Benar. Pasti akan aman lah. Yang penting kan ya ada kan beberapa kadang ya pemerintahnya tidak terlalu ikut campur. Jadi biasanya KBRI-nya yang banyak
ya bergerak gitu. Kalau Austria terdengarnya tadi pasti memperhatikan juga ya pendatang, cuman dengan catatan ya kita pun harus eh, mengikuti ya aturannya. peraturan yang mereka buat gitu Ya, ya, birokrasinya gitu ya Mbak ya, ya, ya. birokrasi. Dia sangat bertanggung jawab sekali. Memastikan Hmm, bahwa warganya tidak ada yang kelaparan. hmm, oke. Itu yang penting. Nah, terima Oke. kasih nih Mbak udah sharing. Sekarang mungkin Risa mau nanya pertanyaan terakhir sebelum ditutup. Mm-mm. Pertanyaannya lebih ke ingin menanyakan kabar saja sih Mbak di sana selama pandemi ini. Bagaimana di sana situasinya bagaimana? Terus apakah mahasiswa Indonesia di sana pun baik-baik saja atau ya secara situasi dan pemerintahnya menanganinya gimana gitu Mbak? Sedikit aja mungkin bisa diceritain sebelum ditutup. Oke. Mm. Sebentar ini dari Mas Marsilia masih tanya proses permitnya. Oh iya, Nanti boleh 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 dicek boleh. di ya Ah, boleh dicek di apa KBRI Wina syaratnya. Tapi yang pasti syarat permit itu ada di pemerintah di sini. Jadi searching aja syarat permit anggota keluarga untuk ke Austria gitu ya. Mungkin in English kalau bisa supaya apa namanya penjelasannya lebih komprehensif karena situsnya berbahasa Inggris gitu ya. Kalau misalnya bahasa Indonesia juga ada tapi biasanya opini orang aja atau blog aja gitu ya. mm, Yang pasti harus komplit sekali gitu. mm, Oke, kalau situasi pandemi sekarang di Austria, Austria itu negara Eropa pertama yang sudah memberlakukan dalam tanda kutip kalau Indonesia bilang new normal. Jadi mm, benar-benar di karantina itu hanya 1,5 bulan. Jadi mm, salah satu negara yang well organized, padahal berbatasan langsung dengan Italia. Italia mm, pada saat itu puluhan ribu, di sini hanya ribuan, mm, gitu ya. Jadi terlihat pemerintahnya well organized. Kemudian yang membuka pertama kali akses transportasi umum dan segala macam itu di Austria, gitu ya. Dan saat ini kami sudah kalau kemarin masih wajib pakai masker, sekarang udah nggak pakai masker lagi. mm, Dan yang terinfeksi sekarang tinggal belasan atau puluhan, mm, gitu ya. Jadi informasinya pun juga satu arah gitu ya. Jadi saya merasakan sekali bagaimana sistem di negara ini mengatur pandemi ini. mm. Jadi semua aman dan sehat. Kami semua juga dibantu oleh KBRI gitu ya, selalu diinfokan dan segala macam. Bahkan saya yang ada di sini malah mencoba membantu Indonesia. Salah Ya, satunya di gugus Mbak relawan masuk itu. relawan COVID ya. Iya, iya, saya membantu di situ. Karena saya merasa terpanggil, saya Mm, berada di sini dan saya ingin membantu Indonesia. iya. Oke, Sip, terima kasih ya Mbak, terima kasih banyak informasinya sangat banyak dan ya sangat bermanfaat khususnya untuk Rifka sendiri pun walaupun Rifka belum S2 ya Mbak, cuman kayaknya agak tertarik untuk mencari tahu mungkin gitu. yep. Dan terima kasih juga Boleh. mungkin dari teman-teman yang sudah bertanya, termasuk tadi yang antusias nih Mbak, kayaknya Mark tadi itu Mas Mark, Mark tadi Iya, kayak serius kayaknya mau ke Austria ya Mbak. Mungkin nanti bisa ketemu sama Mbak Lisa kalau misalkan benar ke Austria. Kayak atau gitu bisa mungkin. cek di PPI Austria, sosmed PPI Austria, sama YouTube PPI Austria. Kita punya satu webinar tentang sistem pendidikan di Austria. Oke. Ah Bisa ya itu dicek di bisa situ. dicari di sana ya kan ya eh, lihat aja di web PPI Austria, PPI Austria sama kalau di Instagram username-nya gimana Mbak? Kalau Instagramnya di Instagram ini PPI Austria ini, PPI Austria langsung. Kalau di langsung ya YouTube juga gabung. PPI Austria. Ya, Diketik aja keluar kok pasti PPI Austria ntar keluar. Kalau nggak lewat tadi PPI Dunia atau mungkin PPI DK Amerop ya Mbak ya. ya Kalau juga boleh. PPI DK Amerop sip. Ya. Terima kasih Mbak Oke. sharingnya lagi-lagi terima kasih ya mudah-mudahan teman-teman di sana sehat. Salam untuk semuanya untuk KBRI-nya juga untuk mahasiswa Indonesia dan teman-teman Austria lain. Tuh, terima kasih Oke. Mbak udah Terima kasih Mbak Rizka. komunikasi. Ya, ya. Semoga Pamit berguna ya Mbak. dan semoga Pamit bisa teman-teman. lanjut sekolah. Ya, Sip. mari. Amin. Dadah. Ya, terima kasih.